Oke, sebentar saya share semuanya aja ya. Oke. Ya. Oke, sudah terlihat? Udah, Pak. Sudah ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, kita akan buat satu simple apps gitu ya, simple apps. Yaitu kita akan membuat tabel seperti ini ya, di mana tabel ini akan kita tempatkan di database ya. Nama database-nya adalah Gempa gitu ya. Lalu di sini ada tabel ya, ini tabel 1 ya. Tabel 1 namanya nanti kita akan bikin tabel namanya alat gempa gitu ya. Oke, misalkan ini ada seperti ini, ada ID-nya. Oke, 1 2 3, lalu ada lokasinya, lalu ada jumlah. Oke. Lalu ada harga. Ya. Lalu di sini ada harga. Jadi tabelnya cukup seperti ini ya. Nah, bentuk tabelnya seperti ini nanti ya. Lalu data akan diisi lewat form ya. Nanti kita akan bikin form seperti ini. Ini ada lokasi. Lokasinya bisa diketik misalkan Jakarta gitu ya. Jumlah alatnya misalkan ada 3, lalu harganya berapa. Ya, misalkan ini adalah 5 juta gitu ya. Lalu ada tombol add ya, ini tombol show ya. Tombol show data ini, lalu ada tombol delete ya. Kita mencoba untuk delete apps-nya gitu ya. Oke. Ya. Nah, kita akan coba ini ya. Kita akan coba membuat ini ya. Lalu kita akan tampilan data nanti adalah misalkan seperti ini ya. Ada ID, lalu ada lokasi dan seterusnya ya. Nah, kita pengen buat ini jadi database ya. Oke. Nah, gimana caranya? Oke. Ya, kembali lagi ke PyCharm ya, teman-teman ya. Yang menggunakan PyCharm, boleh yang menggunakan yang lain juga boleh ya. PyCharm seperti biasa kita bikin project baru ya. New project. Oke. Kita bikin new project, lalu di new project-nya mungkin kita bisa rename ini ya. Namanya adalah Cike Inter ya. Cike Inter underscore DB ya. D besar database ya. Ini contoh ya. Jadi Cike Inter underscore DB. Oke. Boleh teman-teman namain yang lain juga boleh ya. Oke, ketika kita nama ini kita ubah, maka otomatis di sini foldernya juga berubah ya namanya ya. Oke, and a new environment ya. Langsung saya create saja ya. Di sini base interpreter sama location-nya default ya. Oke, saya langsung create saja. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Oke. Oke, sambil ditunggu yang lain. Sudah? Sudah buat project baru? Diusahakan namanya tadi tanpa spasi ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Yang sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah coba jempolnya. Pengen lihat berapa orangnya, ada sekitar 16 orang nih ya yang masuk ya. Kita cek. Oke. Ya. Oke. Oke. Banyak yang sudah ya. Oke, baik. Baik, kalau sudah kita mulai ya seperti biasa ya. Kita akan buat yang namanya biasa dulu ya. From Cikainter ya. Import bintang begitu.
Terus teman-teman seperti biasa bikin root dulu. Root sama dengan CK gitu ya. Si CK. Ya, terus kasih judul root.title-nya adalah mungkin database project ya. Oh iya, oke, database project. Nah, lalu seperti biasa kita harus tambahkan dot iconnya ya. Nah, masih ingat nggak sebelumnya kita punya file icon ya. File iconnya dipindahkan ke folder ini. Caranya adalah masuk ke sini ya. Lalu cari PyCharm project ya. Di PyCharm project ini cari projectnya apa tadi? ck_inter_db ya. Nah, sebelumnya kan kita punya icon Mars ini ya, sebelumnya ya. Saya sudah kasih download, ini boleh di copy. Oke, taruh di ck_inter_db ini ya. Jadi icon Mars-nya di copy di sini ya, yang kemarin link saya kasih untuk download ya. Untuk download untuk download materi, di situ ada icon Mars-nya. Atau yang kemarin sempat download, di copy aja, masukkan ke dalam folder ini ya. Masukkan ke dalam folder ck_inter_db ya. Oke, baik lagi ke sini. Kalau sudah muncul, nanti teman-teman muncul di sini ya, icon Mars DB-nya muncul ya di sebelah kiri. Oke, selanjutnya adalah kita definisikan, kita bikin iconnya ya. Dot icon bitmap. Nah ini ya bitmap. Di sini adalah icon Mars ya dot echo gitu ya. Oke, terus root dot icon bitmap ya. Oke, selanjutnya adalah geometri ya. Kita definisikan geometrinya misalkan di sini adalah 400 kali 400 ya, for instance ya. Oke. Terus jangan lupa terakhir itu adalah kita tutup ya. Root dot root dot main ya. Main loop ya. Seperti ini ya. Oke, dicoba dijalankan. Run. Nah, muncul begini ya, kosong ya. Oke, kalau tidak ada error maka muncul judulnya adalah database project, lalu di sini ada ikonnya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan atau ada kesulitan? Atau ada error? Aman, Pak. Oke, aman. Yang lain? Oke. Aman, Pak. Aman ya? Oke. Aman. Coba jempolnya yang aman. Oke, oke. 3, 4, 5. Oke, baru 5 orang. 6, 7. Oke. Yang lain? Oke. Yang lain? Husni? Husni udah? Oke. Ya. Oke, good. Oke, semua sudah ya? Oke, aman berarti ya. Nah, kalau sudah muncul ini, nah sekarang bagaimana kita create ya? Kita akan meng-create namanya database ya. Pertama kita bikin dulu database-nya ya. Nah, ini kita pakai database yang ringan ya. Jadi kalau untuk database seperti misalkan program universitas gitu ya yang datanya gede itu nggak cukup ya, teman-teman harus pakai database yang mahal gitu ya, Oracle dan seterusnya ya. Nah ini kita akan menggunakan database namanya SQLite ya, yang sangat ringan gitu ya. Oke. Nah apa itu SQLite begitu ya, dan bagaimana cara kita koneksikan gitu ya SQLite dengan database begitu ya, database SQLite dengan di sini Python-nya adalah pakai ck_inter gitu ya.
Oke, pertama adalah kita ini tidak perlu install ya. Dicoba saja import ya. Di sini import SQLite 3 ya. SQLite 3. Nah, seperti ini. Import SQLite 3. Oke. Nah, setelah diimport, nah baru kita koneksikan ya. Kita koneksikan. Oke. Buat database begitu. Ini adalah kita koneksikan, ini adalah sama dengan SQLite 3.connect ya. Kita koneksikan dia. Oke. Tadi contohnya adalah kita ingin membuat database namanya Gempa. Oke ya, kita coba database namanya Gempa. Oke, back to here. Di sini namanya gempa.db ya. DB itu adalah database ya. Nanti akan muncul gempa.db di sini. Ya, database. Oke, ini pertama kita buat database dulu, database kosong gitu ya. Oke. Lalu kita create kursornya dulu ya. C sama dengan con.cursor ya. Nah, ini kursornya ini buat apa sih? Nah, ini kursornya ini nanti seperti kita bikin database itu seperti kita bikin kertas kosong gitu ya. Lalu ada kursor. Kursor itu pensil ya. Seperti pensil, kita akan mau buat tabel gitu ya. Kita mau hapus, mau hapus, mau update, mau tulis gitu ya. Itu kita menggunakan kursor ini. Gitu ya. Di sini kursor seperti ini ya. Dot kursor ya. Jadi con.cursor. Oke. Lalu nanti di sini prosesnya ya. Di sini adalah proses apa ya namanya ya? Proses membuat tabel. Oke. Tapi kita skip dulu. Nah, setelah tabelnya nanti dibuat ya, kita selesaikan dengan akhiri gitu ya. Akhiri dengan apa? Oke. Akhiri database gitu ya dengan con.commit ya. Commit itu kerjakan apa yang ada di proses ini gitu ya. Lalu kita tutup ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke. Ya. Oke, sampai di sini. Ya, jadi kalau kita stop and rerun, maka ya, kalau kita lihat di sini ada gempa.db ya, tapi gempa.db-nya di sini kosong gitu ya. Nanti muncul kalau kita run, maka di sini muncul ya gempa.db, tapi kalau kita lihat gempa.db, tapi di sini hanya database-nya. Tapi database yang kita punya itu adalah database kosong gitu ya. Nah, gimana cara kita mau buat tabel? Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya. Oke, sekarang kita akan membuat tabel. Oke, sampai di sini dulu. Bisa nggak menghasilkan gempa.db? Nanti teman-teman akan muncul namanya gempa.db ya. Dan kalau teman-teman buka di sini, nah ini akan muncul file yang namanya di folder Ckinternya itu akan muncul folder namanya gempa. Itu adalah 0 kilobyte ya, karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Oke. Oke, sampai di sini. Sampai di sini apakah aman? Oke.
Oke, aman? Atau ada pertanyaan? Aman, Pak. Oke, yang lain? Yang lain? Aman, Pak. Oke, sudah ya. Oke, nanti muncul file yaitu gempa.db, itu adalah database kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel ya. Tabel itu berdasarkan dari ini ya, file ini ya. Itu adalah ada ID, lokasi, jumlah, dan harga. Oke ya. Nah, caranya bagaimana? Oke, wait. Oke. Nah, itu kita menggunakan kursor tadi ya. C.execute ya, execute. Begitu. Kurung. Dan di sini kita boleh menggunakan seperti ini 3. Oke. Ya, dan kalau kita enter seperti ini dan kita bebas menulis di sini ya. Kalau kita sudah ada tanda 3 begini, artinya kita di sini bebas kita mau menulis semua sintak yang ada di SQLite 3 gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat tabel? Oke. Nah, teman-teman bisa buka browser ya. Buka browser, googling begitu ya, mengenai SQLite ya. Oke. Nah, di sini ada SQLite Python gitu ya. Dan oke. Dan di SQLite ini ya, kita bisa buat ya, create apa? Kita bisa create tabelnya gitu ya. Create tabel create tabelnya seperti ini. Jadi create tabel, tabel namanya apa, begitu ya. Lalu kita isikan ya, apa aja kolom-kolom yang ada pada tabel. Seperti itu ya. Oke. Caranya gampang. Oke. Kita masuk ke sini ya. Oke. Di sini kita tulis create ya. Oke, create table ya. Tabelnya tadi namanya apa? Ya, ini jangan sampai salah ya. Ini create tabel. Oke, namanya adalah alat gempa gitu ya. Namanya adalah alat gempa. Oke, create tabel. Di sini alat A-nya besar, G-nya besar, alat gempa. Begini ya. Kurung ya. Nah, di sini kita definisikan ya. Oke. Nah, ini kita bisa definisikan. Kurung tutup. Gitu ya. Oke. Nah, di alat gempa ini ada kolom apa aja gitu ya. Di tabel alat gempa ini ada kolom apa aja. Oke, ada ID ya. Ada ID, ada lokasi, ada jumlah, ada harga. Oke ya. Nah, kita tulis saja ya. Kita tulis ada ID. Oke, ID itu tipenya adalah integer. Oke. Jadi ada tipe-tipe data ya, ada integer, ada teks ya. Kalau kita lihat di sini contoh, di sini ada teks, ada integer ya, ada apa? Ada karakter ya, ada real ya. Nah, real ini berarti ada koma-koma gitu ya. Oke. Coba kita ikutin ini ya, integer. Nah, ini boleh integer begini atau boleh int boleh ya. Oke, kita coba ini saya pakai integer saja, integer gitu ya. Kasih koma, lalu kita kasih apa? Lagi tabel. Kita ada lokasi, jumlah sama harga ya. Lokasi ya. Ini lokasi integer. Oke. Lokasi itu bukan integer, dia itu adalah teks ya. Dia adalah teks. Oke. Jumlah begitu. Jumlahnya adalah integer. Integer. Oke. Lalu apa? Lalu ada harga ya. Oke. Harga itu adalah real ya. Oke, coba bisa nggak ya?
real ya. Terus ini kita kosongkan ya. Ini tidak ada koma ya, karena ini di akhir begitu ya. Ini tidak ada koma. Gitu ya. Ini kita masukkan ke sini. Oke. Sudah ya. Jadi ini adalah sintak untuk membuat tabel. Gitu ya. Kita buat tabel alat gempa, ada ID-nya integer ya, ada lokasinya teks, ada jumlah itu tipenya adalah integer gitu ya, harga itu adalah real gitu ya. Nah, kita coba create tabel ini gitu ya. Kita coba create tabel ini. Oke, caranya sama seperti tadi ya, kita run saja ya. Kalau ada error nanti kita ubah lagi ya. Oke, ini tinggal run ya. Run sekali aja ya. Oke, sudah ya. Nah, kalau seperti ini ya, artinya kita sudah muncul. Kalau saya close ya, kita lihat di sini. Nah, sekarang gempa itu sudah ada nih 8 kilobyte. Ya. Jadi ukuran si gempa adalah 8 kilobyte gitu ya. Nah, oke. Dan ini ya ukuran apa namanya? Artinya apa? Di dalam database gempa itu sudah ada tabel yang namanya alat gempa gitu ya. Nah, ini jangan di run lagi gitu ya, karena ini sudah kita membuat satu tabel ya. Nah, selanjutnya adalah kita off-kan dulu ya. Kita off-kan dengan tanda petik 3 seperti ini. Oke, oops. Wait. Kita off-kan dulu ya. Kita off-kan dulu untuk create-nya ya. Ini tanda petik 2, tanda petik 1 aja pakai ya. Oke, ini tanda petik satunya 3, ditutup dengan tanda petik 1, 3 ya. Oke. Jadi ini kita komen dulu ya, supaya ini tidak dijalankan lagi ya. Sampai di sini sudah amankah? Sampai di sini? Aman? Oke. Ya, baik. Berikutnya adalah kita sudah punya tabel ya, header-nya, baru kita punya ini. Kita punya header begini, ID, lokasi, jumlah harga. Yang belum kita punya itu adalah isinya. Ya. Misalkan ID-nya 1, lokasi, jumlah, harga, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, oke, caranya gimana? Oke ya, caranya gimana? Nah, kita bisa menggunakan ini ya. Oke. Kita bisa kita akan mencoba untuk memasukkan ya, oke, memasukkan data begitu ya. Nah, sekarang dengan bantuan ini setelah saya komen gitu ya, saya run gitu ya. Oke, nah di sini saya akan membuat tabel gitu ya. Tabelnya itu seperti apa? Seperti ini ya. Saya pengen sorry, ada tambahan ID berarti ya. Oke, ada tambahan ID. Ini ID-nya saya input manual dulu gitu ya. Input ID, lokasi, jumlah, sama harga. Lalu ada tombol add. Itu ya, simple ya. Jadi kita ingin membuat dulu seperti ini. Ini adalah label, masih ingat? Ini adalah label dan ini adalah entry ya. Oke, caranya gampang. Oke, caranya adalah kita bikin dulu namanya label dan entry ya. Oke, berarti tadi ada ID ya. ID. Oke, ID saya mau label dulu. ID label ya sama dengan label gitu ya. Root, apa nih? Root, kalau label itu adalah tinggal kasih teksnya ya. Teksnya itu adalah ID. Oke, ID seperti ini. Lalu saya mau taruh dia ID underscore label. Oke, ini adalah dot grid ya. Masih ingat ini? Baris
ke kolom baris ke-0, kolom ke-0, begitu ya. Seperti ini. Ini adalah labelnya ya. Kalau saya run, oke, kalau saya run ini stop and rerun. Ya, hasilnya baru ada ID ya. Baru ada ID. Lalu saya pengen ada kolomnya ya. Oke, kolomnya berarti di sini adalah kita butuh ID entry-nya ya. ID-nya aja ya. ID sama dengan ya, ID sama dengan entry ya. Entry di sini root. Oke, di sini width-nya saya kasih 30. Oke. Terus saya kasih grid ya, id.grid. Oke. Row sama dengan sekarang masih barisnya di 0, di kolomnya sekarang kolom sama dengan 1. Begitu. Lalu saya kasih saya padding ya. Pad X sama dengan 20 ya. Oke, seperti ini. Lalu saya coba run ya, rerun. Stop and rerun. Nah, seperti ini ya. Oke, ada ID, lalu ada isian yang harus diisi. Oke. Nah, oke, ini ID sudah. Berarti tinggal kita buat 3 lagi ya. Itu adalah lokasi, jumlah, dan harga. Lokasi, jumlah, dan harga. Caranya adalah saya copy aja. Copy. Oke, lokasi, harga, jumlah. Oke. Berarti saya punya nanti di sini ID-nya saya ganti dengan lokasi. Oke, berarti di sini lokasi ya. Itu juga dengan di sini lokasi ya. Lokasi. Oke, lokasi. Oke, ini lokasi ya. Lokasi. Lalu di sini di baris kedua ya. Oke, ini baris ke-1. Baris ke-1. Lalu lokasi itu selalu ada apa? Ada jumlah ya. Jumlah. Ini saya tulis jumlah. Oke. Lalu ini semuanya saya ganti dengan jumlah ya. Jumlah. Itu juga di sini jumlah. Oke, dan begitu juga dengan di sini jumlah. Ups. Jumlah. Lalu di sini kolomnya jadi barisnya kedua ya, baris kedua. Oke, begitu juga dengan terakhir itu adalah harga. Oke, harga. Kita bikin di sini harga. Oke. Di sini harga. Di sini harga. Oke, di sini adalah harga. Oke, berarti ini barisnya ketiga ya. Baris ketiga. Oke, 0, 1, 2, 3. Oke, done ya. Kita sudah bikin ini. Terus kita coba ya. Stop and rerun. Nah, udah ya. Nah, kita dapat seperti ini ya. Jadi ada ID, lokasi, jumlah, dan harga. Ya. Terus di sini saya ingin membuat, saya tambahkan tombol nanti ya. Yaitu adalah tombolnya, tombol submit. Oke, saya pengen tambahkan tombol. Di bawahnya itu adalah tombol submit ya. Oke, ups. Berarti, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Atau ada keluhan? Ada error? Aman? Aman, Pak. Aman ya. Buat ini ya. Sederhana ya. Oke, ini sudah pernah. Ya, sepertinya tidak terlalu susah. Oke. Nah, lalu saya akan buat tombol ya. Tombol ya. Submit-nya ya. Submit button ya. Sama dengan ini button ya. Button. Oke, button root ya, jangan lupa. Lalu kita kasih teks. Ya, teksnya adalah apa ya? Tambahkan data. Nah, gitu ya. Tambahkan data.
Lalu ada komen, komennya nanti di sini submit ya. Oke, nah di sini fungsi, tapi belum saya definisikan ya. Oke, nanti saya definisikan. Oke, lalu kita tambahkan dulu submit underscore btn.grid ya. Saya letakkan dulu di sini di baris row. Row-nya tadi ada berapa? 3 ya. Sekarang baris keempat. Kolomnya ke 0. Lalu saya pakai kolom span ya. Kolom span sama dengan 2. Oke, lalu saya kasih padding agak ke bawah ya. Padding Y itu sekitar 10 supaya agak ada jarak gitu ya. Lalu ada padding X juga ada jarak ya, itu sama dengan 10. Lalu tombolnya itu saya scratch gitu ya. Pakai iPad X ya. Itu 100 gitu ya. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kita tinggal rerun lagi ya. Stop and rerun. Oops, submit is not defined. Oh iya, perlu submit ya. Saya harus definisikan submit ke atas ya. Di bagian di sini ya. Bagian di sini saya definisikan fungsi submit dulu. Def submit .2 return ya. Ya, saya definisikan seperti ini saja. Oops. Definisi submit return ya. Oke. Saya run. Nah, ini ya. Oke, nanti muncul begini ya. Jadi nanti ada tombol begini tambah. Nah, ini misalkan saya isi tambah gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, tadi kan sudah muncul seperti ini ya. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan atau ada kesulitan? Aman? Saya aman, Pak. Aman ya. Oke. Ya. Nah, ini kita akan membuat tombol submit ya di sini ya. Nah, sebelum kita tombol submit, kita coba dulu di submit ini ketika saya tambahkan maka semua entry di sini terhapus dulu ya. Oke ya, caranya gampang. Kita masuk ke di submit di sini ya. Berarti kita definisikan dia. Tadi itu ada ID ya. Ada ID. Ini adalah ID di entry-nya ya. Oke. ID dot ya, kita definisikan ID dot delete. Oke, kita delete dulu semua yang ada di entry-nya. Oops, sorry, ini N. Oke, saya copy ada ID, lokasi, jumlah, dan harga ya. Berarti ini lokasi, jumlah, dan harga. Nah, itu dulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, di submit itu saya taruhkan ini. Coba saya rerun ya, stop and rerun. Maka kalau saya tambahkan ID 1, lokasi Jakarta, ya apapun itu jumlahnya 2, harganya 300 misalkan. Oke, ketika saya tekan tombol tambah, nah ini terhapus gitu ya, supaya bersih ya. Tapi nanti nggak terhapus ya, nanti akan tersimpan di dalam database ya. Tapi ini kita belum ngomongin database, kita belum masukin ya. Kita bikin tampilannya dulu. Oke ya. Oke, sampai di sini aman ya? Oke. Nah, gimana cara kita memasukkan data di sini? Nah ini bagaimana cara kita memasukkan data ini di tabel ini ya? Kita kan punya tabel namanya ini. Ada ID, ada lokasi, ada jumlah, ada harga ya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita harus copy dulu ini ya. Kita harus copy dulu database. Kenapa? Karena kalau di dalam fungsi itu database-nya malah tidak dikenali. Ya. Kenapa? Saya nggak tahu ya. Itu mungkin karena ya sintaknya si Ciki Inter ya. Nah, kita perlu copy dulu yang ini ya. Nah, ini kita
perlu copy dulu kon dan kursornya ya. Koneksinya dan kursornya saya copy, lalu saya taruh di sini ya, di fungsi submit. Oke. Dan jangan lupa saya juga copy dua akhiran database-nya ya, commit dan close. Ini saya copy juga. Saya taruh di sini. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah kita bagaimana mengisi tabelnya. Oke. Nah, ini adalah sama seperti ini kita bikin c dot execute ya, execute sama kurung 3 begini enter ya. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan data ya kan ya. Maka kita harus insert ya, insert. Oke. Insert into ya. Oke, insert into nama tabelnya tadi apa? Dia adalah alat gempa. Ya, nama tabelnya adalah alat gempa dengan value ya. Value ya, nilainya. Oke. Nah, nilainya seperti ini. Nah, di sini tuh ada nilainya itu ada F under di sini nilainya itu ada apa aja? Oh, ada ID ya. Di sini tuh ada ID, lokasi, jumlah, harga. Oke, ini nilainya adalah ID ya. Di sini adalah ID ya. ID lalu titik 2 lokasi ya. Titik 2 jumlah. Oke, titik 2 harga. Gitu ya. Oke, terus ya di sini ada alat gempa, value ya, ID, lokasi, jumlah dan harga, begitu ya. Dan sekarang kita ingin kita buatkan ininya ya. Jadi di sini insert, Ini di sini kita ini kita butuh satu aja ya. Insert. Oke, insert value tanda kutip. Tutup. Oke. Insert begini koma ya, koma. Nah, koma kita perlu definisikan dalam bentuk dictionary ya. Dictionary yaitu adalah ID begitu ya. ID itu adalah id.get ya. Nah, ini ya. id.get. Oke, koma lalu lokasi tanda petik lokasi itu adalah titik 2 lokasi dot get gitu ya. Oke, koma oke, koma lalu kita tadi punya jumlah ya, jumlah ini titik 2 jumlah dot get begini. Terus kita punya harga ya, titik 2 harga dot get ya. Ini gunanya apa? Jadi kita kita coba insert ya. Jadi insert data ya, insert into alat gempa. Oke, yaitu adalah nilainya ID, lokasi, jumlah, harga gitu ya. Di mana ID itu apa? ID itu adalah ini id.get. Ini adalah hasil dari di formnya ya. Oke, ini saya rapikan. Oke, lalu ada lokasi, lalu ada jumlah, lalu ada harga. Gitu ya. Oke. Terus di sini commit, close ya. Udah ya. Udah beres. Ini adalah submit-nya. Oke ya. Nah, kita coba ya, kita coba submit ya, kita coba submit
data. Oke. Ini saya close dulu. Oke, saya run ya, saya jalankan. Oke, ID 1. Oke, lokasi di tadi di mana nih? Datanya. Lokasi di Jakarta 35 juta ya. Oke, lokasi di mana tadi? Lokasi di Jakarta jumlahnya ada 3, lalu di sini ada 5 juta. 1 2 3 1 2 3. Oke. Saya tambahkan data. Nah, coba saya cek di sini. Oke, ya nggak terlalu berubah ya. Di sini ada 8 ya. Nah, kita pengen cek muncul nggak data yang sudah saya tambahkan ya di sini ya, di apa namanya di tabel ini ya. Caranya adalah kita bikin tombol ya. Kita bikin tombol baru, yaitu adalah tombolnya. Oke, ini adalah tombol show data ya, atau tampil button ya. Ini adalah tampil button. Tampil, berarti ini kita tampilkan data. Tampilkan data, berarti di sini adalah show gitu ya. Oke, di sini kita adalah kita coba show ya. Oke, kita tambah ini tampil ya. Namanya show dan kita butuh ini ada di baris ke-5 ya. Kolom ke-0. Oke. Dan kita butuh show ya. Oke. Show caranya adalah kita bikin lagi definisikan show ya. Def show. Begitu, kita definisikan show. Terus sama seperti tadi, kita copy ini ya. Copy con ini. Oke. Yang lain ngikutin nggak? Oke, ini copy ya. Kita copy lagi. Oke. Ya, terus nah ini. Terus kita oke. Terus kita coba ambil ya, c.execute ya. Kita akan ambil select ya. Kita pakai kata select di sini ya. Oke. Di sini adalah select ya. Select ya. Select apapun yang ada di from tabelnya adalah alat gempa. Oke, apapun yang ada di sana. Terus kita ini namanya records ya. Records itu adalah c.fetch ya. Kita fetch. Nah, di sini ada fetch one, ada fetch all, ada fetch many. Maksudnya apa? Jadi gini, kita ambil ya, select data ya, select semua kolom gitu ya yang ada di tabel alat gempa. Nah, lalu kita fetch. Fetch itu kita ambil berapa? 1 kah? Kalau 1 berarti fetch one. Fetch all itu semuanya. Lalu ada fetch many. Fetch many itu terserah, misalkan hanya ngambil 20 data gitu ya, misalkan, atau ngambil 30 data gitu ya. Nah, kita pengen fetch all ya. Kita pakai fetch all. Fetch all ya. Kita pakai fetch all ya. Nah, terus di sini kita akan menampilkan data yang ada di alat gempa ya. Caranya adalah kita menggunakan looping menampilkan datanya ya. Oke, caranya adalah for recorder in record. Oke, gitu ya. Oke, titik 2. Dan kita lakukan print record. Oke, print record. Print records ini plus sama dengan ya. Kita stringkan di sini recordnya. Rec begini. Oke. Ditambah kita akhiri dengan /n gitu ya. Oke. Ini apa? Nanti saya akan jelaskan ya. Saya tulis dulu print underscore records sama dengan kosong dulu ya.
Oke. Begini. Terus saya akan tampilkan dia ya. Cara tampilannya gimana? Kita harus pakai label ya. Maka di sini show underscore label sama dengan label root, text. Oke, kita tampilkan si print-nya ya. Print underscore record ini. Oke. Terus kita munculkan show underscore label dot grid. Oke, tadi terakhir di grid berapa ya? Oh ini ya, di baris kelima ya. Oke, sekarang berarti ada di baris ke-6 ya. Oke, berarti ada di baris ke-6. Oke, baris ke-6, kolom ke-0 ya. Oke, kolom ke-0, saya tambahkan kolom span. Kolom span itu 2. Oke. Oke, kita coba ya. Kita coba stop and rerun. Oke. Ini muncul ada 2 tombol ya, tambahkan data dan tampilkan data. Oke, saya coba tampilkan data. Ada nggak ya? Sebentar. Ini errornya di mana? Label is not defined. Oh, ya ini ya. L-nya kurang besar ya. Oke. Oke, saya stop and rerun. Nah, ini. Ketika saya ketik tampilkan data, maka data yang tadi saya ketik itu ada di sini ya. Nah, ini ada 1, ada Jakarta, lalu ada 3, dan ada 5 juta. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ketika saya tampilkan data, munculnya begini ya, munculnya dalam bentuk tuple ya. Kenapa? Karena kita di print record ini semuanya tampilannya dalam ketika kita fetch itu dalam bentuknya tuple ya. Gimana nih kalau dia supaya tidak dalam bentuk tuple gitu ya. Ya, misalkan ini kita definisikan rect tadi ya. Rect tadi kalau 0 itu apa sih ya? Coba kalau saya string rect 0 ya, apa yang terjadi? Oke, kalau saya stop and rerun, maka saya tampilkan data. Nah, munculnya 1. Begitu ya. Terus saya bisa concatenate ya. Ini ya. Ditambah saya kasih spasi. Saya bisa kasih spasi gitu ya, ditambah oke, ditambah ini 1. Nah, gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi rect ini tuh juga dia adalah array ya. Jadi select ini rect ini adalah satu baris ya. Rect itu adalah 1 baris gitu ya, diambil gitu ya. Dan kalau kita mau dalam dia kita cetak gitu ya, maka kita bisa tambahkan seperti ini. Saya stop and rerun. Saya tampilkan data, maka saya muncul begini. 1 Jakarta gitu ya. Seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Ada kesulitan? Ada error? Semuanya bisa? Oke, ada Raisani, Felicia. Kenapa Felicia? Saya yang putih-putihnya nggak keluar, Pak. Yang ID, lokasi, dan lain-lain. Oke, boleh di-share ya. Saya stop share dulu sambil nunggu yang lain. Oke, silakan. Oke. Ya. Coba ke bawah dulu. Sebelum ke fungsi itu ke bawah. Ada show ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Oke. Belum insert ya, belum pernah insert ya. Halo Felicia, belum pernah insert data tadi kan ya?
Tadi baru sampai tabel ya? Iya, Pak. Nggak tahu deh, Pak. Oke. Jadi ID label itu di baris 0, kolom ke 0. Oke, ke bawah lagi. Coba. Harga label. Oke. Oh. Coba ke atas. Oke, ke atas lagi. Oke, ke atas dulu. Oke. Root TK. Oke. Coba lihat ininya sudah ada ininya belum? Ada database-nya ada? Gempa.db ada nggak? Ini. Oke, udah ada ya. Oke, good. Oke, dan 0 ya. Oke. Terus, oke. Nah, kalau tabelnya belum dibuat ya. Oke, coba di komen dulu ke bawah, Felicia. Komen ke bawah. Yang itu di atas itu ke atas dev submit ada tanda petik 3 itu enggak? Itu dihapus dulu. Oke, ke bawah. Sekarang ke bawah. Ke bawah sampai di situ, di ID tadi di atas. Ke atas. ID Ini, ya. Pak. Oke. Ke atas coba lagi ke atas. Ke atas lagi. Itu koneksinya dihidupin aja. Buat database-nya itu dihidupin. Ya, di bawah juga terus ya itu juga dihidupin. Oke, coba di run dulu ini. Coba hasilnya mana? Itu submit as not defined. Fungsi submit belum di-define. Ya, submitnya itu dihapus saja. Coba ke bawah. Bukan ke bawah. Bawah di fungsi buttonnya, di button. Oke, di button itu komennya itu dihapus. Sampai koma, komen itu dihapus. Oke, dihapus. Komanya juga dihapus. Di delete aja. Oke, komanya oke. Begitu juga show yang di bawah. Semuanya, Pak? Ya. Oke, coba di run. Ya. Coba di run. Coba di run ulang. Hasilnya. Oh, itu kolom span-nya terlalu gede. Coba close. Itu kolom span tuh 1100 saja. iPad X-nya tuh 100. Ya, itu juga 100. Coba. Muncul ya. Oke, nah sekarang kamu tadi baru buat database tapi belum kamu buat tabelnya. Coba ke atas dulu. Ya. Nah, tanda petik 3 yang di atas itu, yang proses membuat tabel di bawah itu dipindahkan di bawah. Dipindahkan di atas dev submit. Ya. Sebentar. Oke, sekarang dijalankan. Di run. Oke, di close. Oke, sekarang coba kamu cek foldernya. Oke, sekarang sudah 8 kilobyte ya. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Tadi ke atas naik. Tanda petiknya sekarang dipindahin lagi ke atas. Tanda petik 3 yang tadi. Di sini ya, Pak. Nah, itu dipindahkan lagi ke atas. Begitu juga yang di bawah. Itu dipindahkan lagi ke tempat semula di atas dev. Nah, itu ke atas. Yes. Nah, sekarang ditutup. Oke, ini yap. Oke, coba di run. Tapi itu ada tumpukan ya, sebentar. Ya, Ada tumpuk ke bawah dulu, close dulu. Close. Ke bawah dulu.
Nah, ini ada numpuk, ini ada di kolom 4. Harusnya di row baris kelima ya. Oke, sebentar. Ya, terus di submit buttonnya jangan lupa balikin lagi. Kamu perlu apa? Komen ya. Komen submit. Oke, yang di bawah juga comment show. Ya, di bawah juga komen. Iya, oke. Sebentar, ke atas dulu. Oke. Ke atas dulu, tadi tuh di 6 ya. Oke, good. Coba kamu tampilkan data dulu aja. Tampilkan data, diklik yang di bawah. Oke, nggak ada ya. Oke, masukkan ID sekarang. Ups. Ya, ini karena harus ada ya. Ulangi lagi. Oke, ya, masukkan ID. ID itu ID bukan halo. ID 1 2 3 1 1 aja 1, ID 1. Oke, lokasi Jakarta. Oke, jumlahnya 3. Oke, harga tadi berapa? 5 juta. Coba. Oke, tambahkan data dulu. Ya, tambahkan data, baru tampilkan data. Oh. Oke, berarti ada error itu. Ada error ya. Ada error. Errornya adalah oke. Oke, coba balik lagi ke fungsi tambah data tadi. Fungsi apa? Submit ya. Insert into alat gempa, value ID, lokasi, jumlah harga. ID got, lokasi, jumlah harga that get. Oh, itu commit sama close-nya jangan di sana, itu di cut. Di mana, Pak? Yang con.commit. Yang di bawah. Kurung kurawal lebih 1. Kurung kurawalnya lebih 1. Yang di bawah itu di cut. Yang 2 fungsi itu di cut. Itu con.commit sama con.close itu ada di atas id.delete. Itu kamu cut. Ini di cut, Pak. Ya, itu di cut. Ya, taruh di bawah. Taruh di, ya, bukan, di atas tadi. Di atas id.delete. Ya, itu, enter. Yes. Oke, sebentar. Ini baru submit ya. Oke, sebentar saya cek dulu ya supaya enggak ini jumlah harga. Oke, ke bawah lagi. Oke, sekarang untuk yang show. Oke, kursor ini print record label. Oke. Sebentar. Print records. Oke, coba di run. Coba di run. Oke. Coba masukin lagi ID 1, lokasi Jakarta. 1 itu ya, harus integer. Oke, jumlahnya 3, harga. Oke. Ya, tambahkan data dulu. Sebentar. Nah, masih error tuh. Coba ke bawah. Errornya di mana? Yuk, ada yang tahu nggak? Oh, itu tanda petiknya ya. Itu bukan tanda petik 3, tanda petik 1 aja. Tanda petiknya, tanda petik 1. Bukan, tanda petik 2, 1. 1 kali, tanda petik 2-nya 1 kali aja. Oke, ke bawah, kamu ke bawah. Ke bawah itu tanda petik 3 di bawah itu dihapus. Di atas, di atas. Oh, ini. Ya, itu dihapus. Hapus lagi, sekali lagi. Hapus. Ya. Oke. Dicoba di run. Oke. Coba tambahkan 1. Jakarta. Oke, jumlah 3. Oke, coba tambahkan data. Yes, sekarang tampilkan. Nah, udah muncul tuh. 1 Jakarta. Oke, makasih banyak, Pak. Ya, oke. Yang lain? Yang lain? Banyak nih. Oke, Vincentia dulu. Ya. Vincentia. Ya. Pak, terima kasih. Ya. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, boleh. Oke, sabar ya. Oke, yang lain. Kalau yang lain boleh nanti kalau mau
meeting sama Alvan. Gimana ya? Saya bikin room aja ya, breakout room ya, untuk assign manually. Oke. Udah, kita lihat aja dulu. Oke, Vincentia dulu. Oke, lokasi is not defined. Begitu ditambahkan data, lokasinya is not defined. Oke, coba lihat apa ini? Create. Tadi sudah sampai create ya. Coba lihat folder. Folder ininya sudah ada belum? Folder database-nya. Oke, sudah ya. 8 kilobyte. Good. Oke, sekarang itu diproses apanya nih? Di submit-nya ya? Iya, Pak. Ke bawah, coba. Saya cek dulu. Terus. Sebentar. ID, lokasi, jumlah, harga. Oh. Ini tanda petiknya kamu coba pakai tanda petik 2 itu. Execute. Ya. Tanda petik 2-nya hapus satu aja. Ya. Yang di kanannya juga. Oke, insert into alat. Sebentar. Gempa, value, ID, lokasi, jumlah, harga, ID.get, lokasi, jumlah. Oke, sekarang ke bawah. Tadi yang lokasinya ya, yang tidak dikenali ya. Oke, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Coba lihat lokasi ada nggak? Itu kamu masih ID semua itu. ID label. Oh iya, Pak. Betul. Jadi kamu harus ganti dulu tuh ID label, ID-nya ganti jadi label. Lokasi ya, lokasi label, lokasi. Nah, itu diganti dulu semua. Nah, jadi nggak dikenali. Oke. Pak, saya coba ganti. Ya, ganti dulu ya. Oke, supaya kita ganti yang lain dulu. Oke, next yang lain. Oke, Leonardo. Vincentia tadi udah ya. Oke, Leonardo. Ya, boleh. Yang lain aman? Yang lain aman? Ini, Pak. Yang mana? Problemnya di mana? Pas di mana problemnya? Di line 28. Oh, di lokasi. Oke, lokasinya L besar ya. Coba ke bawah. Berarti sama kasusnya. Terus lokasi label. Error syntax get. Coba ke atas lagi. .get-nya tadi mana? Oops. Wait a minute. Itu komanya nggak ada. Oh iya, ada koma. ID.get koma. Nah, kasih koma. Ya, koma. Sampai di jumlah aja. Harga nggak usah. Oke. Coba di run. Oke, invalid syntax apa tadi? Ini ya. Oh, tambah. Iya. Jangan lupa tambah. Oke, coba ditambahkan data dulu. ID-nya dulu jangan lupa 1. Jangan kosong. Diisi lengkap. 1 Jakarta, jumlahnya 2 atau 3 boleh. Harganya ya. Itu ada error tuh. Nah, apa itu? Yuk. Coba folder kamu udah ada gempa.db belum? Udah ada, Pak. Oke. Ini, Pak. Oke, yang isinya 8 ya. Udah. Oke, sip. Coba dicek. Insert into alat gempa. Kenapa ya? Sebentar. Execute. Insert ini. Has 3 column but 4 value. Mungkin bisa di-scroll ke atas, Pak, waktu buat tabelnya. Ya, cuma 3 kayaknya. Iya, itu Ya, kamu itu salah ada bikinnya di, ya. di jumlah integer harus ada koma juga kayak. Betul. Wah, berarti dengan cara yang sama. Kamu ke atas dulu. Itu tuh. Itu jumlah integernya kamu kurang koma. Ya. Di atas itu. Ya. Ya itu. Line 16. Line 16. Nah, itu oke. Sekarang gini caranya. Gimana ya? Oke, koma. Kasih koma. Oke, sama seperti tadi ini tanda petik 3-nya dipindahin, yang di atas dihapus. Tanda petik 3 dihapus.
Oke, sekarang gini, sebentar. Coba di run aja dulu ini, bisa nggak? Sebentar, create tabel already exist ya, nggak boleh ya. Ya udah, Manual aja. create tabel aja alat gempa 2 gitu, atau alat gempa 1. Ganti alat gempa 1, bikin tabel yang baru aja. Ya, Iya. oke. Ya, di run. Oke, sip, close. Nah, sekarang kamu tabelnya alat gempa 1 ya. Sekarang di close lagi tadi. Di atas lagi tanda petik dikasih 3 tadi, dibalikin. Sorry, tanda petik 1 3 kali. Satu lagi. Oke, sekarang ke bawah. Ya, di bawahnya juga sama. Oke, sekarang nah itu insert itu alat gempa 1. Oke, di bawah juga di show juga alat gempa 1. Itu tadi di sana. Iya, itu alat gempa 1 from. Oke, di run. Oke, coba tambahkan 1 lokasinya Jakarta. Kayak gitu ya. Jadi kalau tabelnya sudah salah itu harus di create ulang. Oh, tampilkan datanya salah ya. Coba close lagi. Tampilkan datanya kenapa? Print records S-nya. Oh iya. Oke. Run, tampilkan data aja sekarang langsung. Nggak perlu. Kenapa ya? Oh, labelnya L-nya besar. Oke, ya. Oke, lagi di run. Oke, tampilkan data. Masih error apa tuh? Kolom span, oh itu kolom ya, kolom ya. Lanjut lagi. Nah, itu udah masuk tuh 1 Jakarta. Datanya kamu sudah ada ID 1 Jakarta ya. Oke? Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Yang lain aman? Tadi siapa tadi? Yang tadi error itu siapa? Oke, Vincentia sudah tadi ya? Oke, sudah. Tadi siapa tadi itu? Oke. Siapa tadi yang masih error? Ya. Yang masih error siapa? Oke. Ibnu aman? Gamas Adi aman? Aman, Pak. Ya, oke. Good. Oke, Billy aman? Aman, Pak. Ya. Oke. Siapa lagi tadi ya? Tadi siapa cewek tadi yang variabelnya salah tadi? Itu sudah jalan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Vincentia sudah ya? Terima kasih, Oke, Pak. ya, good. Lanjut ya. Saya share screen dulu. Ya, tadi sudah ya. Nah, ini kita sudah hampir mendekati group exercise. Ya, tadi ini kalau saya coba lagi lihat ya. Oh, sorry. Saya coba lagi data. Nah, ini saya baru punya 1 data, 1 Jakarta. Dan saya baru munculkan Jakarta doang ya. Nah, saya coba mau tampilkan semuanya, tapi dalam bentuk ini ya. Saya tambahkan ini ya, tab ya. Ini adalah tab. Oke. Tadi Jakarta ditambah ini. Oke, ini tambah 2. Oke, tambah 3. Tadi ini adalah ID. Udah ya, sampai 3 ya. Oke, seperti ini ya. Jadi saya tambahkan seperti ini. Saya stop and rerun. Invalid syntax. Kenapa ya? Oh, ini ya. Ini belum tambahkan. Plastik. Oke, saya run ulang. Oke, tampilkan data. Nah, ini ya. 1 Jakarta, 3 ini 5 juta. Oke.
Sekarang saya pengen ketik dulu ya. Saya ketik dulu seperti tabel di sini ya. Oke, saya pengen ketik seperti tabel di sini. Saya ID-nya adalah 2. Teman-teman juga bisa tulis ya. Lokasi Banten. Lokasinya di Banten. Terus 2. Terus ini 4.500.123. Benar ya? Oke. Tambahkan data. Nah, gitu ya. Terus saya bisa tampilkan data. Nah, ini udah ada ya, Jakarta, Banten ya. Oke, saya tambahkan lagi 3. Ini adalah Semarang. Oke. Jumlahnya adalah 5. Oke, harganya adalah 5.100.123 gitu ya. Saya tambahkan data. Saya tambahkan dulu aja ya, ID 4 Bandung di 4. Oke, Bandung. Terus di sini oke, jumlahnya adalah 3. Oke, harganya 5 juta sama 1 2 3. Oke, tambahkan data. Oke, yang terakhir nomor 5, lokasi di Kupang. Oke. Jumlahnya 1, ini adalah 6 juta. 6 1 2 3 1 2 3. Oke ya. Tambahkan lalu saya hasilnya. Nah, ups, gini ya. Oke lah ya. Oke, ini ada 1 Jakarta. Nah, ini untuk masalah tampilannya nanti silakan ya dibikin bentuk tampilannya seperti row, kolom dan sebagainya, terserah lah ya. Oke, ini contoh saja supaya ada tampilan seperti ini ya. Oke, nah terus sekarang saya pingin ya, sudah muncul begini, saya pengen misalkan ada menu delete ya, karena ini kita sudah create database and table, sudah, lalu kita showing record juga sudah ya. Nah sekarang itu adalah delete record. Ya. Dan ada satu lagi sebenarnya adalah edit. Nah kalau edit itu lumayan lama ya, sehingga kalau edit tidak saya elaborasi di kelas ini ya. Nanti kalau tertarik nanti silakan teman-teman bermain di database khusus untuk edit ya. Nah nanti kalaupun kita ada waktu nanti di sesi yaitu adalah sandboxing ya. Nanti di situ kita bisa, misalkan teman-teman saya butuh fitur edit nih gitu ya. Nah nanti bisa diskusi dengan saya sama Alvan atau sama Jonas gitu ya terkait dengan bagaimana bisa tambahkan edit ya. Nah, sekarang saya pengen tambahkan fitur yang namanya delete. Ya, delete data berdasarkan ID. Nah, perlu diketahui bahwa di sini ID yang saya buat itu manual ya. Saya input ya. Gimana kalau ID-nya saya tambahkan 1? Maka dia akan muncul ya. 1 itu juga akan ada di sini. Gitu ya. 1 ini akan muncul. Kalau saya tulis ID 1, oke, lokasinya di mana ya, misalkan di Sukabumi, oke, jumlahnya 2, harganya 1 juta, misalkan saya tambahkan, nah 1 tuh muncul lagi ya, sehingga 1 ini kita nggak bisa gunakan sebagai primary key, gitu ya. Jadi ID ini ternyata malah bukan primary key gitu ya. Nah seharusnya tadi gitu ya, kalau kita balik ke sini ada namanya auto increment ya. Jadi ID itu bisa kita waktu teman-teman buat tabel gitu ya, waktu create tabel ya, harusnya ID itu bukan integer tapi integer primary key auto increment. Ya, jadi ketika insert itu ID itu nggak perlu di-insert ya. ID itu akan otomatis dia nambah 1, 2, 3, 4, 5 ya, sehingga kita tidak perlu lagi mengassignkan ID gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa coba nanti di latihan ya, bagaimana caranya supaya tanpa ketik ID tapi ID-nya ini muncul otomatis ya. Ini menggunakan namanya integer primary key auto increment ya. Oke, nanti ini saya akan link-link ini saya akan kasih ya. Nanti mungkin juga akan dikasih sama Jonas sama Alvan ya, nanti ya ini dikasih saja. Ini contoh untuk ID-nya adalah primary auto increment. Nah, sekarang gimana nih caranya Pak menghapus
Oke, kebetulan saya tidak definisikan ID auto increment gitu ya, sehingga di program saya ternyata ID-nya itu bisa tidak unik gitu ya. Nah, tidak unik nih ya. Kalau saya mau menghapus data nomor 1, nah data nomor 1 yang mana nih? Gitu ya. Saya pengen hapus data 1 yang paling ujung. Ya, gitu ya. Nah, gimana nih caranya ya? Gimana caranya kita akan menghapus itu ya. Nah, kalau dengan menggunakan ID tadi nggak bisa ya, karena ID kita itu bisa kembar, tidak unik ya. Nah, jadi kita harus butuh bantuan yang namanya OID, gitu ya. Kalau seandainya teman-teman tidak mendefinisikan tadi ya auto increment, gitu ya, auto increment. Nah, kita akan punya yang namanya delete ya. Oke, kita ada namanya delete. Oke, caranya gimana? Oke, pertama adalah saya close dulu apps-nya. Oke, pertama sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada kesulitan? Atau sudah sampai di sini? Sudah bisa? Ada yang masih error? Aman? Kalau aman kasih jempolnya. Kalau aman kasih jempolnya di situ. Oke, good. Ada 4, 5. Oke, good. Aman ya. Oke. Oke, ada yang ketawa juga. Oke. Oke, ketawa karena error ya. Oke. Baik, oke, kita tambahkan yang namanya fitur delete ya, fitur delete. Oke, caranya adalah karena tadi saya tidak gunakan ID yang spesifik gitu ya, maka saya butuh yang namanya adalah teman-teman ke show lagi ya, ke show. Nah, di sini kan ada select ya, select semuanya, tambah ya, teman-teman harus select namanya OID. Ya, OID. Ya, tambahkan OID. OID itu apa? Jadi dia itu adalah ID auto increment-nya di situ, di belakang gitu ya, di database gitu ya. Jadi kita pakai OID-nya ini gitu ya, karena OID-nya ini yang membantu teman-teman nanti untuk delete data gitu ya. Oke, nah kita tambahkan di sini select bintang OID. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh fungsi delete ya. Oke, fungsi delete. Nah, tapi di fungsi delete itu kita butuh dulu yang namanya button ya. Kita tambahkan button. Ini contoh, kita lihat ke sini. Kita contoh lihat ke file Excel. Oke, kita butuh dulu yang namanya search ID. Oke, search ID. Ya, ID-nya ini ID OID gitu ya. Lalu ada button delete. Oke, kita tambahkan saja. Oke, caranya adalah kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan ini. Oke, kita tambahkan ini. Oke, kita tambahkan ini. Delete. Oke. Sebentar ya. Kita definisikan dia di oke. Kita buat ini copy terus kita tambahkan di sini. Ya, ini namanya delete label. Oke, ini delete label itu search ID. Oke. Lalu ini delete labelnya berarti tadi ada di button tampilkan 5, maka di sini 6 ya. Row 6. Oops. Delete label row 6. Terus di sini sama dia juga ini delete underscore box ya. Ini delete box. Oke.
Nah, ini kita ganti dengan delete box, ini juga sama 6. Gitu ya. Oke, terus 6, lalu tambahkan button ya, button. Ya ini. Button tambahkan button delete ya. Delete button ya. Delete button itu adalah delete ID. Oke, ini juga sama, ini delete button grid. Ini berarti dia di row 7. Berarti untuk yang ini diganti ya, yang di atas ini. Untuk yang apa? Show-nya ganti, berarti dia di row 8 sekarang ya. Oke. Saya coba run dulu ya. Event ini saya run dulu, saya pengen lihat. Nah, muncul begini ya. Oke, ada search ID. Nanti ID-nya saya search, ID berapa, nanti saya delete. Gitu ya. Nanti saya delete. Seperti itu. Oke. Ya, misalkan ID-nya 1, 2, 3 ya. Ya, even kalau saya tampilkan data, coba ya, saya tampilkan data, maka muncul begini ya. Nah, sebenarnya yang Jakarta ini adalah 1, Banten ini adalah 2, Semarang 3, Bandung 4, Kupang 5, Sukabumi ini sebenarnya ID-nya adalah 6. Begitu ya. Tapi tadi karena kesalahan kita tidak setting dia jadi unik, auto increment, sehingga kita bisa edit. Gitu ya. Nah, hati-hati ya, jangan sampai itu bisa diedit sebenarnya ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita ada bantuan yang namanya OID. Gitu ya. Nah, kalau saya masukkan di sini, maka dia akan mendelete. Gitu ya. Oke, saya close dulu. Nah, balik lagi ke delete button, ini adalah fungsinya adalah apa ya? Delete. Fungsinya delete. Oke, dan di sini saya harus definisikan delete ya. Di sini saya definisikan delete, def delete. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Aman? Pak. Ya. Oke. Ya, terus di dalam delete ini ada apa, Pak? Ya, sama ya. Ini di copy dulu ya, sama. Ini di copy dulu. Ini harus di copy seperti ini. Dan yang paling akhir ini ya. Ya. Nah, ini. Ya, di dalamnya ini ya. Terus kita lakukan proses delete ya. Caranya adalah c dot ya sama execute ya. Di sini adalah delete ya. Delete from ya, from tabelnya apa namanya? Tabelnya adalah alat gempa. Oke. Oke, lalu di mana where? Nah, gitu ya. Di mana OID-nya ya sama dengan nah ini sama dengan kita tambahkan plus ya delete tadi apa? Delete box ya. Delete box dot get. Udah. Gitu ya. Jadi kalau nanti dipencet di delete maka dia akan mendelete alat gempanya tadi ya. Oke. Coba saya run ya. Kita coba. Oke, tampilkan data dulu. Nah, ini. Saya pengen delete yang ID ke-6. Ya, ini Sukabumi ini sebenarnya adalah ID ke-6 ya. 6. Oke, saya tinggal delete ID. Nah, setelah di-delete, saya tampilkan lagi. Nah, jadi yang dari Sukabumi itu hilang ya. Loh, ini sebenarnya kok ada aneh ya? Ya, seperti ini. Saya nggak tahu nih, agak aneh begini. Kalau saya close, saya run lagi, tampilkan data. Nah, yang ID 6 sebenarnya udah hilang. Gitu. Ya. Saya juga bisa menghapus untuk ID misalkan Banten. Ya. Tinggal masukkan ID Banten itu di sini tinggal saya masukkan 2. Maka kalau saya delete ID ya, lalu saya tampilkan lagi, maka dia akan hilang gitu ya. Oke, sampai di sini
Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jadi untuk database, jadi sebenarnya ini simple ya. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai nanti, teman-teman bisa coba-coba ya bikin tabel, terus bikin namanya auto increment. Ini belajar ya, ada di sini ya semua ya. SQLite, insert, query, semuanya ada di sini ya. Ada order ya, drop. Kalau misalkan mau update tabel yang sudah ada, nah ada namanya alter ya. Tadi kan temannya tadi ada salah ya. Harusnya tabelnya dihapus dulu, diganti ya sebenarnya bisa menggunakan alter ya. Tapi itu nanti bisa pelajari sendiri ya. Bikin aja tabel yang baru gitu ya. Oke, ada trigger, ada index, ini semua ada ya. Ada explain, ada injection ya, ada view ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman mungkin nanti bisa dibaca mengenai SQLite ya. Ini adalah kode-kode untuk di database ya. Untuk di Python sendiri sintaknya seperti apa? Ya sintaknya sama ya seperti yang yang dimunculkan di sini ya. Ini contoh-contoh untuk delete dan seterusnya ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada error, yang fungsi delete aman? Aman, Pak. Oke, baik. Kalau aman, teman-teman langsung masuk ke sesi exercise ya. Jadi nanti ditemenin sama Jonas dan Alvan. Di situ teman-teman nanti disuruh mengerjakan sesuatu lah gitu ya, yang hampir mirip dengan ini, tapi ada kombinasi tambahan dari beberapa yang sudah dipelajari sebelumnya, gitu ya. Oke, salah satunya adalah teman-teman harus menggunakan yang namanya auto increment ya. Nah, teman-teman coba sendiri menggunakan ID-nya itu adalah berupa auto increment. Jadi nanti ID-nya tidak perlu diinput, begitu ya. Oke, nanti teman-teman dicoba di situ. Oke, untuk itu saya buat room dulu ya, breakout rooms. Oke, to assign automatically ya. Great. Oke, silakan ya. Silakan masuk ke room masing-masing dan di situ ya. Oke, nanti beres jam berapa, Pak? Oke, jam 30 menit bisa lah ya. Kan tinggal edit-edit sedikit ya. Berarti jam 20.40 ya. 20.40 sudah balik lagi ke sini ya. Oke, Alvan sama Jonas. Siap, Pak. Oke, ya, siap ya. Oke, open all room. Oke, silakan join masing-masing. Oke, gimana semuanya? Udah beres atau belum? Atau dibawa pulang nih? Atau dibawa mimpi? Gimana? Gimana Alvan? Jonas? Ada yang beres, tapi mungkin untuk yang update-nya mereka bisa bikin di homework. Oke. Gimana Alvan? Ya tadi sejauh tadi belum ada pertanyaan sih Pak gitu. Paling diasumsiin udah beres sih Udah ya? sebelum Ya. update gitu. Oke, tinggal nanti teman-teman belajar update ya. Mungkin untuk update mungkin update tidak terlalu urgent ya untuk sekarang begitu ya. Tapi kalau nanti bermain database, teman-teman harus bikin itu ya. Nah, nanti mungkin kalau saya kebayang nanti teman-teman buat apps ya, buat apps seperti tadi ada mau info tabel gitu ya. Terus di tabelnya nanti disimpan dalam database gitu ya, atau nanti membaca file ya, baca file Excel gitu ya. Setelah dibaca nanti disimpan di dalam database misalkan, ya seperti itu. Dan diproses misalkan gitu ya. Itu tergantung nanti apps teman-teman seperti apa gitu ya. Oke, untuk praktikum minggu depan ya. Minggu depan itu adalah kita sudah masuk untuk yang Tkinter sudah selesai ya.
Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan coba lagi buat kita akan buka open session ya nanti di sandboxing. Ya teman-teman nanti grab idea dulu ya ke dosen-dosen. Nanti grab idenya buat apps apa? Tidak apps sih sebenarnya ya. Bikin seperti apa sih idenya? Nanti teman-teman bisa create gitu ya. Nanti sistemnya ada based on database dan sebagainya ya. Nah, untuk minggu depan ya kita mulai minggu depan itu nanti 2 kali ya, bisa Senin sama Kamis ya, Senin sama Kamis. Belum tentu juga, nanti kita akan cek jadwalnya. Untuk minggu depan adalah mungkin saran saya lebih baik menggunakan Jupyter Notebook ya. Saya sarankan mungkin teman-teman nanti bisa menggunakan Google Colab ya. Alvan ya, Google Colab bisa ya Alvan ya? Bisa, Pak. Oke, ya nanti mungkin teman-teman pakai Google Colab saja, Jupyter Notebook, karena sebenarnya bisa juga dengan PyCharm ya, tapi nanti kalau PyCharm tuh satu blok gitu, harus dibikin satu blok gitu ya. Kalau pakai Jupyter Notebook enak ya, tapi nanti kalau dibikin apps nanti yang di Jupyter Notebook kodenya tinggal dimasukkan gitu ya. Dimasukkan atau dipakai di di PyCharm gitu ya. Oke, jadi nggak usah khawatir, tapi lebih enaknya sebenarnya menggunakan Google Colab dulu. Tidak perlu install apa-apa, teman-teman tinggal login menggunakan email ya, login email di browser ya. Nanti tinggal Colab-nya, sampelnya nanti dikasih sama Alvan ya. Nanti beberapa dihapus-hapus gitu ya, sama Jonas juga nanti dihapus-hapus. Nanti teman-teman tinggal tinggal ketik aja gitu ya di situ ya, belajar bagaimana sih teori-teori dari machine learning gitu ya. Dan Rabu ini ketemu saya di teori gitu ya. Nanti kita akan membahas mengenai machine learning, algoritma dan math background gitu ya dari machine learning itu sendiri ya. Saya rasa cukup dulu pertemuannya pada petang hari ini ya. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan? Oke, ada yang mau disampaikan nggak? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Oke, baik. Saya rasa cukup juga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi hari Rabu dengan saya untuk di kelas ya. Untuk praktikum kita jumpa lagi minggu depan ya. Minggu depan hari Senin, dan nanti kita coba lagi tambah mungkin hari Kamis untuk percepatan gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Selamat malam semuanya.